Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, tidak lupa membeli tomat. Wahai umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa taufik, hidayah, terlebihnya nikmat paling penting untuk kita semua yaitu nikmat kesehatan. Allah yang izinkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Allah yang izinkan kita untuk menghirup udara yang segar ini. Bahkan Allah yang izinkan kita untuk mencari rezeki yang Allah telah tebarkan di seluruh permukaan bumi ini. Maka sebagai hamba yang tak berdaya, marilah kita ucapkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkiskan salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, ialah baginda besar Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ialah Nabi yang rela berlumuran darah demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan ini, yang berlafazkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Alfi Karding, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, akan membawakan ceramah dalam program Mutiara Iman yang dilaksanakan Kompas TV. Judul ceramah saya yaitu Buah Keikhlasan dari Seorang Hamba. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya keikhlasan dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci untuk mendapatkan amalnya. Artinya amalnya diterima. Baik itu amal apapun, amal yang bersifat batiniah, amal yang bersifat lahiriah. Amal yang bersifat batiniah seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Selain itu, amal batiniah yaitu kita ikhlas. Arti dalam ikhlas ini artinya kita ikhlas ketika Allah berikan cobaan kepada kita dan menjalankan melewati cobaan-cobaan yang Allah berikan. Dan yang selanjutnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai tentang amal lahiriah. Amal lahiriah ini yang sering kita lakukan seperti sholat, ibadah, puasa, zakat, menolong orang dan lain sebagainya. Inilah amal lahiriah dan amal batiniah. Oleh karena itu, tidak berhasil seorang hamba ketika dia tidak mengikuti keikhlasan dan ikut contoh Rasulullah SAW sebagai barometer dari amalnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang yang beramal tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersiap-siap untuk mendapatkan kekecewaan atas perbuatan apa yang dia lakukan. Namun sebaliknya jamaah atau saudaraku sekalian, ketika dia mengingatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan, Allah akan balas dengan seluruh hal-hal kebaikan yang tidak bisa kita pungkiri. Saya akan menceritakan tentang beberapa kisah yang diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Dalam kisah ini, yaitu seorang 3 pemuda yang selamat dari kebinasaan berkat dari amalan-amalan terbaik mereka. Ringkas cerita, ada 3 pemuda yang melakukan perjalanan safar
dan mereka sudah memasuki waktu malam. Pada saat itu mereka terpikir untuk sementara menginap di dalam gua yang mereka temukan. Di dalam gua itu mereka menginap lalu masuk ke dalamnya. Namun tak lama kemudian musibah menimpa mereka. Batu yang berada di atas bukit jatuh ke bawah dan menutupi pintu lubang gua itu. Mereka bersikeras untuk mendorong, namun batu yang begitu besar dibandingkan dengan tubuh mereka yang kecil tak mampu untuk mendorong atau menyingkirkan batu tersebut. Maka terdiam, heninglah gua itu. Pada saat itu sebagian dari mereka berkata, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang terbaik yang pernah kalian lakukan. Maka satu orang pun menyaut dari sebagian mereka seraya mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah rentan dan sudah lanjut usia. Setiap hari aku memberikan mereka minuman. Aku tidak akan memberikan minuman setelah dari keduanya, baik itu keluargaku, bahkan hamba sahaya. Namun suatu hari beliau lupa untuk memberikan minuman kepada seorang orang tuanya, dan beliau mendapatkan kedua orang tuanya sedang tertidur. Karena enggan ia membangunkan kedua orang tuanya, maka dia menunggu sampai menyingsingnya fajar. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika semua itu kulakukan untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka berikanlah kami jalan keluar dari batu yang menutupi lubang gua ini. Dengan izin Allah, apa yang terjadi saudaraku sekalian? Batu tersebut sedikit demi sedikit tergeser, namun mereka bertiga belum bisa keluar dari kegelapan dalam gua itu. Yang kedua, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Saudaraku, terima kasih masih bersama dengan Mutiara Iman. Yang kedua adalah bagaimana pemuda itu mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan juga amalannya. Ya Allah, aku menjaga harga diriku dan tidak berzina dengan seorang perempuan yang ia dicintai. Bahkan seluruh hartanya telah ia berikan kepadanya dan ia tidak pernah memintanya kembali. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika semua ini aku lakukan karena mengharapkan keridhaan-Mu, maka permudahkanlah urusan kami, masalah kami, yaitu batu yang menutup pintu gua ini. Tak lama kemudian, dengan izin Allah, batu ini kemudian bergeser. Namun lagi dan lagi mereka bertiga belum bisa keluar dari lubang gua itu. Lalu orang ketiga menyebutkan amalannya dan berdoa pula. Orang ketiga ini yaitu orang yang membayar seluruh upah buruhnya, namun ada satu buruh yang lupa mengambil upahnya. Pada saat itu beliau mengumpulkan upah itu dan mengembangkan sehingga menjadi banyak dan memberikan semua upah buruhnya itu kepada pemiliknya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ini aku lakukan untuk mendapatkan keridhaan-Mu, maka permudahkanlah, berikanlah kami jalan untuk keluar dari masalah ini. Maka dengan itu batu yang menutup pintu gua tersebut mulai tergeser dan mereka bertiga bisa keluar dari gua. Ini adalah salah satu kisah yang membuktikan bahwasanya amal yang disandingkan dan digandengkan dengan keikhlasan akan berbuah hasil yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal yang dilakukan tanpa niat kepada Allah dan tidak ikhlas, maka hanya menyebabkan kecelakaan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29. Ayat ini menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas,
bahkan hati yang benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau sifat lillahi taala, maka apapun yang kita kerjakan semuanya itu tidak menjadi sia-sia dan hanya terbuang begitu saja, namun inilah yang menjadi penilaian atau pahala-pahala yang kelak akan menolong kita di hari-hari kemudian nanti. Bersikap ikhlas dalam diri mungkin agak menyusahkan, tetapi ketika kita tidak mengusahakan ikhlas dalam hati kita, maka kita akan terperangkap dalam sebuah kegagalan yang apa yang kita kerjakan, yaitu amal-amal yang telah kita kerjakan kemarin, mungkin dahulu dan lain sebagainya. Maka dari itu bukan hanya sekedar ikhlas yang menjadi sebab untuk kita mendapatkan amal, pahala dari amalnya, namun yang menjadi sebab juga ialah mendekatkan diri kepada Allah. Maka tadi antara sebab dengan ikhlas, amal dan ikhlas harus bergandengan. Ketika kita membuat kerjakan amal, maka keikhlasan harus ada terdapat di dalamnya, sehingga itulah yang menjadi poin penting dari mengerjakan amalan dan poin penting dari buah ikhlas dari seorang hamba, yaitu amalannya diterima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita menjelaskan tentang bagaimana makna ikhlas. Mungkin kita hanya mengetahui makna ikhlas pada umumnya, namun tidak mengetahui makna ikhlas secara Islamiah. Yang kita ketahui makna umumnya adalah ikhlas, yaitu apa yang kita kerjakan dan tidak mengharapkan apa-apa. Namun itu sudah benar, namun kurang tepat. Dalam Islam menjelaskan bahwasanya ikhlas yaitu melakukan sesuatu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam jenis dari ikhlas di Islam. Yang pertama ikhlas beramal, ikhlas beribadah, ikhlas bekerja, dan ikhlas bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Saudaraku, terima kasih masih bersama dengan Mutiara Iman Kompas TV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Muslim nomor 1905 yang ada sangkut pautnya dengan keikhlasan. Suatu saat nanti, Allah akan bertanya kepada seorang hamba, "Wahai hambaku, apa yang engkau lakukan selama hidup di dunia ini?" Lantas, seorang hamba mengatakan, "Aku selama di dunia ini berjuang dan berperang demi engkau sehingga aku mati syahid." Dan Allah pun menjawab, "Engkau berdusta, engkau berbohong, engkau melakukan hal itu bukan karena aku, melainkan untuk mendapatkan nilai dari manusia, yaitu tentang keberanianmu. Dan sekarang engkau telah mendapatkan gelar itu." Maka Allah perintahkan, lemparkan dia dan campakkan dia ke dalam neraka. Maka hadis inilah yang diriwayatkan Muslim bisa menjelaskan betapa pentingnya keikhlasan itu, ibadah yang harus kita sandingkan dengan keikhlasan itu. Sebab orang yang ikhlas akan dicintai oleh seluruh umat Islam, bahkan dari segi manusia menyukai orang-orang yang berbuat keikhlasan. Selain itu, ikhlas juga dalam beramal bisa mendapatkan sebuah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah cinta kepada makhluknya, maka seluruh makhluknya yang ada di dunia maupun yang ada di sana akan mencintai kita sebenar-benarnya. Selanjutnya, mengenai tentang ikhlas dalam beramal ini, di dunia sekarang kita bisa melihat banyak fenomena-fenomena masyarakat yang beramal hanya berdasarkan untuk mendapatkan nilai dari masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya, dia beramal untuk mendapatkan nilai dari masyarakat itu, mengatakan bahwa dia itu baik. Itu tidak dibenarkan. Masyarakat yang ingin beramal harus lillahi ta'ala,
hanya sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Banyak juga terjadi problem kepada mahasiswa, khususnya kami mahasiswa yang ingin beramal namun masih dengan niat yang salah. Maka niat yang salah itu mari kita ubah agar tidak terjadi kesalahan. Justru amal yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, bukan bernilai kecelakaan untuk kita yang sebagai mengerjakan amalnya. Ini perlu sangat penting kita ingatkan kepada semua teman kita, baik dari keluarga kita yang terdekat, bahkan seluruh masyarakat, agar ini menjadi salah satu pelajaran untuk beramal itu tidak semena-mena untuk beramal, namun ada keikhlasan di dalamnya untuk beramal. Amal tidak perlu dipamer, namun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih bermanfaat daripada amal yang sekedar pamer untuk mendapatkan nilai-nilai dari masyarakat tertentu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah fondasi utama dalam diri kita. Ketika kita telah terjauhi dari sikap atau sifat iri, dengki, maka kita akan merasa tenang. Karena Allah menerima amal seorang yang ketika diterikan, yang ketika dilakukan dengan secara ikhlas. Bahkan dengan ikhlas kita tenang. Mengapa demikian jamaah? Karena ikhlas kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap balasan dari manusia. Sebab menunggu harapan, memberi harapan kepada manusia tidak pasti, namun memberi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti. Kesimpulannya, dari pertama yang kita jelaskan sampai akhir dari kisah-kisah yang kita angkat dalam ceramah ini adalah salah satu yang mana ikhlas ini bukan hanya kita dapatkan hanya bentuk di akhirat saja, namun mendapatkan bentuk dari di dunia pun. Karena ada tadi satu kisah yang mengangkat tentang bagaimananya mereka ditolong di dalam gua yang gelap gulita, karena mereka ikhlas beramal, semua perbuatan mereka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tolong semua yang dalam kondisi sedang ada masalah, yaitu tertimpa dengan batu sehingga menutup pintu gua itu. Namun dan yang kedua, ada yang menjelaskan tentang bagaimana seorang yang mengatakan dirinya bahwasanya dia berjuang di jalan Allah sehingga ia mati syahid, namun ia berdusta. Dia hanya menginginkan nilai dari masyarakat atau nilai pada kaum itu, yaitu tentang keberanian, dan dia telah mendapatkan gelar itu, yaitu keberaniannya. Maka Allah berikan dia, masukkan dia ke dalam neraka. Maka dari dua kisah tadi dan beberapa penjelasan tadi, setidaknya saudara sekalian telah memikirkan kembali selama ini amal yang kita kerjakan itu benar-benar dari untuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar mengerjakan saja. Jangan sampai kita kecewa di akhir karena perbuatan kita yang dulunya kita semangat sekali mengerjakan amal, pada saat kita meninggal ataupun kita dalam keadaan masalah, kita merasa susah dengan tidak adanya pertolongan, dikarenakan kita pada saat itu mengerjakan amal cuman karena berdasarkan nilai dari seseorang, bukan berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, demikian ceramah pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat didengarkan dan dimasukkan sebagai pelajaran, dan apa yang saya katakan bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.